Ini kita akan melihat bentuk dari arus energi. Pertama, gerak gelombang adalah peristiwa perambatan suatu gangguan lokal. Kemarin sudah dijelaskan apa itu gangguan lokal. Osilasi, getaran, itu terjadinya gangguan pada titik tertentu. Berarti ketika ada gangguan pada titik tertentu itu ada input energi ya, ada masukan energi, input energi. Ada input energi. Energi pada titik medium tersebut. Karena itu, gerak gelombang juga merupakan gerak gelombang apa? Proses perambatan energi yang berawal dari lokasi gangguan bermula. Ya, jadi sebenarnya ketika misalkan kita ini gambar ya, sebuah gelombang sinusoidal yang menjalar dengan kecepatan V, kemudian pada titik Q ya ke arah kanan, ini fungsi gelombangnya, solusinya. Kemudian untuk perumusan yang nyatanya, yang konkret, kita tinjau gelombang sinusoidal yang merambat pada kanan, pada tali, ini tali, dengan idealisme atau asumsi-asumsi yang sebelumnya telah dijelaskan. Titik sembarang kita ambil Q, kemudian masukkan energi yang terima atau yang bekerja, yaitu dia gaya tegangan tali di sini. Di sebelah kirinya, mengingat bahwa gerak titik Q hanya berlangsung vertikal. Q ini kan osilasi ya, dia hanya berlangsung geraknya vertikal saja dalam arah Y. Y positif, Y ke bawah bolak-balik gitu aja ya. Jadi titik Q ini berlangsung hanya gerak vertikal, sehingga kita bisa dapatkan F-nya, gaya yang diberikan kepada tali itu, minus T sinus theta. Ya, kalau dilihat di sini sudut acuannya adalah pertama dari arah X-nya, dari arah sumbu, ini kan sumbu X. Nah, ini arah sumbu Y. Nah, di sini sudut yang dibentuknya adalah persimpangannya diambilnya bukan terhadap ini ya, bukan terhadap dari tali ini, karena tali ini kan lengkungannya bisa macam-macam. Jadi sudutnya itu bisa berbeda-beda kalau misalkan kita taruh di sini sudutnya. Tapi kalau misalkan kita di sini adalah garis imajiner yang sejajar dengan titik Q, kemudian gayanya kita lurus, narik, gitu ya. Gimana sih kalau misalkan kalian memulai menggetarkan tali kan, dia ada tekanan ya, tekanan, dan ini membentuk sudut. Ini bentuk ini sebenarnya sudah dicari atau dicoba oleh banyak bentuk. Nah, ini bentuk inilah yang paling menggambarkan sesungguhnya, ya. Nah, nanti kita lihat tanda ini menunjukkan berlawanan arah ya, berlawanan arah tegangannya. Sehingga kita manipulasi matematik, minus T, cosinus theta, kita kembali ke cos, karena apa? Karena kita senang bermainnya dalam arah X ya, untuk lebih memudahkan ya. Kalau sin ini kan, ya gayanya berkejar kan tadi bilang input energi, Q-nya titik Q bergerak hanya arah vertikal kan. Kalau vertikal, sudut yang diapit vertikal itu hubungannya dengan apa? Dengan sinus saja ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini F, hasil manipulasi matematiknya tadi, sama dengan minus apa? T cos theta tangan theta. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa T cos theta itu sama dengan tegangan yang diberikan asal mula, ya kan? Akhirnya tegangan yang diberikan TO tangan theta. Jadi intinya hanya dari tangan. Jadi gaya yang diberikan atau gangguan yang diberikan itu sama dengan minus tegangan pada tali dibandingkan dengan posisi dalam arah V, arah X. Ini kalau Anda lupa silahkan lihat video sebelumnya untuk pembentukan pada gelombang elastisitas tali. Ya, ini bisa didapatkan seperti ini.
Kemudian, karena kita bilangnya ada arus berarti dia merambat dan ada variabel waktu, maka kita kembalikan, ingat usaha ya, atau energi kan satuannya Joule sama dengan W sama dengan F kali S. Nah, kita ketahui bahwa ketika perubahan energi, maka sama dengan ini, kalau misalkan F-nya konstan, ds gitu ya. Nah, kita ketahui kita bagi waktu, ingat energi atau usaha dibagi waktu itu adalah apa? Daya sama-sama dt. Ya, maka sehingga kita bisa dapatkan P ini ya, sama dengan F ds per dt. Ya, karena ini bentuknya apa? Gelombang, posisinya S-nya jaraknya ditentukan oleh gelombang, maka kita tuliskan P sama dengan D energi dibagi waktu atau rapat penjalaran energi itu sama dengan F dikali C per dt. Ya, untuk gelombang. Oke. Sehingga kita substitusikan F ini ke dalam sini. Jadinya apa? Kita substitusikan berarti daya sesaat yang merambat pada tali minus T0 dc per dx dikali dc per dt. Ya, kita dapatkan ini sebagai persamaan satu deh. Ya. Dari perumusan daya sesaat di atas, kita bisa berikan solusi umumnya V X minus VT itu menerima daya dari kiri, kemudian menjalarkannya ke arah kanan sesuai gambar ya, memenuhi persamaan Helmholtz yang berbentuk dc kuadrat dx kuadrat ini kita ini dulu memenuhi yang sebelumnya ya, perubahan posisi sama dengan minus seper V dari D C per dt ya. Kemudian dengan ini besarnya arus energi yang bersangkutan diungkapkan P kan ini ya, dari hubungan ini sehingga P kita bisa dapatkan sama dengan minus T0 dc dx nya udah kita gantikan dengan minus seper V dc per dt kali lagi ini ya. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan P sama dengan plus T0 V dc per dt kuadrat sama dengan T0 V atau dc per dx kuadrat. Ini dua bentuk ini ya. Ada dua bentuk diungkapkan dalam temporal, kemudian diungkapkan dalam arah
spasial. Rumus ini juga berlaku kalau misalkan Anda menggunakan X-nya plus VT. Silahkan dicoba, mungkin hanya nanti arah rambatnya yang berlawanan, kemudian akan tandanya juga akan berubah dan P-nya juga nanti akan bernilai negatif. Namun untuk P yang di atas ini, yang persamaan kedua ini kan karena nilainya mutlak, maka nilainya harga magnitud yang sama. Sehingga tidak berpengaruh, ini bisa dicoba sebagai latihan. Ya, oke, kita udah dapat rumus umum. P itu adalah daya sesaat yang diberikan atau daya pada waktu tertentu dalam arah penjalaran gelombang. Daya berarti energi yang merambat, ini kan waktu ya. Nah, kemudian kita coba untuk kasus gelombang sinusoidal. Ya, gelombang sinusoidal, misalkan kita tuliskan di sini xt sama dengan amplitudonya kita pilih cosinus kx min omega t. Ya, berdasarkan persamaan-persamaan yang kita dapatkan sebelumnya, seperti nanti bisa dicek lagi, ini ada tegangan tali si per dx kuadrat itu sama dengan theta delta kuadrat si per dt. Ini ada hubungannya ya, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Berarti untuk kecepatan t-nya ini v sama dengan akar dari t0 per rapat massa. Sehingga kita bisa dapatkan di sini v kuadrat sama dengan to per 3, sehingga to sama dengan v kuadrat. V kuadrat kita udah dapat ya, itu sama dengan omega per omega kuadrat k kuadrat kali rapat massa. Oke, kita kumpulkan dulu persamaan-persamaan ini. Kemudian arus energinya, sehingga kalau misalkan mengacu di persamaan sebelumnya, pakai apa? Misalkan diturunkan terhadap apa? Terhadap T ya. P sama dengan TO per V. Kalau misalkan kita mau pakai temporal atau mau pakai spasial, O V. Ini bukan terhadap T, tapi spasial ruang kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan P sama dengan T0 kali V diturunin ya. Misalkan ini diturunin kan berarti sama dengan dapatnya K kuadrat si 0 kuadrat sinus theta Kx min omega T. K-nya diturunin ya, ketika saya mau menurunkan terhadap X, berarti kan K-nya keluar kan. K ketemu K, jadi dikuadratkan K kuadrat. Nah, ini kalian bisa uraikan dari ini. Coba, kalau sudah dapat, kalian akan jadi lebih paham lantahnya. Nah, nanti dari perhubungan yang sebelumnya kita dapatkan TO itu sama dengan yang tadi V kuadrat rapat massa
Jadi dengan ini kita tuliskan P dalam bentuk V kecepatan kali rapat massa kali omega si 0 sinus Kx minus omega T. Ini kalau kalian ada yang bolong-bolong ininya, maksudnya ini kenapa dari mana, dari mana. Nah itu kalian bisa coba lagi. Ini saya juga sudah turunkan, ini saya biar lebih ringkas saja videonya. Nah ya, dengan U ini untuk menyederhanakan adalah apa? Kecepatan osilasi nih ya. Kan rumus kecepatan osilasi. Ya, persamaan ini dengan minus ini berarti menunjukkan perlambatan energinya ke kanan ya. Namun pada kenyataannya pada saat perhitungan yang disebut dengan pengukuran besarnya arus energi ini harus ada apa namanya bidang penampangnya sehingga kita ketahui besar energi yang menjalarnya itu berapa. Sehingga ungkapan yang tadi kita dapatkan itu daya sesaat itu harus dalam rata-rata ini sama dengan TOV. Nah ini dc per dx kuadrat. Nah ini dalam rata-ratanya di sini di fungsi gelombang turunannya ya, karena TO dan V-nya ini adalah konstanta. Nah, sehingga kita turunkan, kita sudah dapat sama dengan V rho omega kuadrat si. Nah, yang di itunya dalam aturan ini fungsi gelombang yang dirata-ratakan adalah fungsi sinusnya. Karena kan dia berubah-berubah seiring waktu bentuk-bentuknya. Nah, kita ingin mengambilkan rata-ratanya. Nah, dengan definisi rata-rata, nah ini coba. Ini aturan sinus kuadrat omega T minus Kx. Nah, ini kalau definisi rata-ratanya ini adalah seperperiode. Ingat ya, periode itu adalah nanti akan berhubungan dengan lambda, satu lambda. Jadi kita butuh rata-ratanya pada satu lambda ini 0 sampai T. Terus kemudian sinus sinus theta kuadrat. Ya, ini definisi dari harga rata-rata sinus kuadrat dari omega T minus Kx dt. Nah ini gimana integral dari 0 sampai periode T ini dengan aturan ini. Nah ini kalian bisa menguraikan dengan aturan apa namanya? Aturan trigonometri. Ingat yang cos 2A sama dengan 1 minus 2 sin theta A. Sehingga kalian bisa dapatkan 2 sinus theta A sama dengan 1 minus cosinus 2A. Nah ini jadi lebih bisa mudah dikerjakan ya. Bisa diinikan sehingga seperti kalian bisa lanjutkan. Saya tuliskan saja 0T. Jadi 1 minus udah setengah ya. Kan karena ini setengah cosinus 2 omega T min Kx dt. Nah ini sehingga kita dapatkan rata-ratanya ini nanti ada nilainya. Nah ini nanti kita bisa uraikan ini bisa bernilai 0. Kenapa? Karena kan ini aturan cosinus ya. Nanti kalian bisa lanjutkan sehingga kita dapatkan untuk rata-rata dari jadi sinus theta
omega T minus Kx. Ini nilai rata-ratanya itu menarik nih, nilainya hanya setengah. Nah, ya, dengan aturan penguraian ini. Sehingga maka ungkapan P rata-rata itu sama dengan setengah kecepatan kali rapat massa kali omega kuadrat kali C kuadrat sama dengan V. Nah, ini disebut sebagai ini sepanjang ini. Ungkapan dalam tanda kurung menyatakan harga rata-rata rapat energi kinetik maksimum per satuan panjang tali dengan U maksimumnya omega kali C0 itu sama dengan kecepatan osilasi. Ini peringkasan-peringkasan ini dibutuhkan nih dari referensi yang saya baca ini untuk memudahkan dalam penurunan-penurunan selanjutnya ya. Kemudian untuk osilator harmonis, rapat energi totalnya persatuan panjang sama dengan jumlah rapat energi potensial dan energi kinetik atau salah satu harga maksimumnya. Ini kalau misalkan kalian ingat kalau bandul oscillasi harmonis kan seperti ini ya. Ini kan kalau keadaan ini ada yang seperti ini, misalkan dia menggantung seperti ini. Nah, kalau posisi 1 ini EK maksimum, EK-nya maksimum. EP-nya 0. Ingat ya, dulu pada saat SMA, nah kalau dalam keadaan seperti ini EP-nya maksimum, EK-nya 0. Jadi kalau osilator harmonis itu penguraian salah satu posisi pada saat EK maksimum ada atau EP maksimum, atau bisa juga gabungan dari keduanya di sini. Nah, kalau di sini kan berarti ada faktor apa kalau ada sudut? Ada faktor sinus kosinus ya. Nah, sehingga total energi E sama dengan rapat energi kinetik ditambah energi potensial. Misalkan kita ambil posisinya ini ya. Posisi ini ya udah kita tuliskan karena kan ada faktor kalau dalam arah tinjauan X ini pakai kosinus, kalau ke anak dalam tinjauan Y berarti adalah sinus. Ya udah tinggal pakai ini aja, kita udah dapat energinya kuadrat sin 0 kuadrat sinus theta omega kx. Ini kx minus omega t ditambah ini energi kinetiknya sekarang energi potensialnya sama aja setengah omega w kuadrat, hanya bedanya dia tinjauannya sebagai apa? Dalam arah kosinus karena diproyeksikan dalam arah y x kosinus theta kx omega t. Ya, ini kan sama. Ini kan sama. Yang bedanya kan hanya di sini nih. Ini sama ini kan. Sehingga kita dapatkan rapat energi untuk osilator harmonis. Kita tuliskan ini set sama dengan setengah omega rho omega kuadrat C kuadrat ditambahkan bisa ini ya sinus theta kx min omega t ditambah kosinus theta kx min omega t. Ini kalau dalam artilan trigonometri ini apa? Nilainya 1 ya. Sehingga rapat energi itu adalah untuk osilator harmonis setengah rho omega kuadrat C kuadrat. Nah, ini adalah apa?
posisi di salah satu tadi ya, apakah pada saat EK-nya maksimum atau EP-nya maksimum. Jadi osilator harmonis itu hanya digambarkan pada dalam keadaan salah satunya maksimum atau dalam keadaan dia minimum. Dan harga ini merupakan suatu konstanta. Sehingga kalau delta rata-ratanya itu sama dengan ya nilai itu sendiri. Maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa rata-rata arus energinya itu sama dengan ya rata-rata energi osilator harmonis dikali kecepatan. Ya sama dengan EV. Ini sama dengan apa? Coba hampir sama serupa dengan rapat arus J sama dengan kali V. Dengan ROR adalah rapatan muatan listrik. Ya, atau misalkan rapat fluida, nah V-nya adalah kecepatan. Itu saja ya menarik ya untuk osilasi ini menggambarkan bentuk yang sederhana dan saling berkaitan.